Bismillahirrahmanirrahim. Maka bagaimana kita mengisi hati kita itu agar tidak keras? Ada kiat-kiat supaya hati kita itu tidak keras dan nanti kita menghadap kepada Allah itu dengan hati yang bersih. Karena tadi saya katakan bahwa yang selamat menghadap kepada Allah itu adalah hanya hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat pada hari di mana tidak ada manfaat harta, tidak ada manfaat anak kecuali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Bagaimana caranya? Upaya yang harus kita lakukan agar hati kita itu tidak keras. Yang pertama, kita tazkiyatun nafsi. Kita mensucikan diri kita. Ada dua pokok. Yang pertama, kita keluarkan sifat-sifat kita yang tercela. Misalkan kita itu kok sombong gitu ya, maka kita masuki dengan sifat-sifat tawadhu. Misalkan kita itu kok kikir gitu, nggak pernah nyumbang, nggak pernah apa, diminta sumbangan pura-pura nggak tahu. Maka kita masuki jiwa kita sifat-sifat yang ada pada kita, yaitu dengan pemurah, dermawan. Jadi kita kosongkan sifat yang jelek, kemudian kita masuki sifat-sifat yang mulia. Kok biasa kita itu iri dengan teman, masuki sifat syukur di dalam hati kita. Karena orang iri itu kan orang yang nggak merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang iri itu kan orang hasud itu kan nggak suka kalau rahmat itu dimiliki orang lain. Sehingga kadang menjelek-jelekkan, bahkan memfitnah. Nah, sifat begitu keluarkan, masuki dengan sifat syukur. Itu namanya tazkiyatun nufus. Yang kedua, kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan cara zikir, ya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir itu bisa tenang hati. Zikir ini tidak harus keras-keras. Namanya zikir itu kan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi doa kita, Allahumma inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah kiranya Engkau jadikan aku sebagai hamba yang ingat kepadamu. Yang namanya ingat kan, zikir. Ya bisa subhanallah walhamdulillah wala ilah. Atau baca Quran itu juga termasuk zikir. Kita masuki itu, kita biasa seperti itu. Ini cara kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berteman dengan orang-orang yang baik-baik. Itulah makanya kata Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa orang itu kalau engkau melihat orang maka lihatlah siapa teman bergaulnya. Fal yanzur wa yuqallil. Maka adalah siapa teman bergaulnya itu. Kalau teman kita ahli pengajian, wah itu bagus. Kalau teman kita kemudian ahli ngerokok, bisa juga kita kena ngerokok. Jadi lihatlah, karena seseorang itu adalah bisa dinilai dengan siapa teman bergaulnya. Selanjutnya, agar hati kita tidak keras, sama seperti ini. Bihuduril majalis. Datang ke majelis-majelis taklim. Maka tadi 3 perkara yang dikatakan oleh Rasulullah bisa menyingkirkan karat-karatnya besi itu adalah bitilawatil Quran, wa bidzikril maut, yang kedua ingat mati, dan yang ketiga adalah bihuduril majalis, yaitu datang ke majelis-majelis taklim. Ini hati kita bersih dan kita mendapatkan ketenangan. Coba Bapak Ibu bahagia. Majelis seperti ini kata Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yadarasunahu. Tidaklah ada sekelompok manusia yang berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian di situ saling membaca Al-Qur'an. Kita baca ayat-ayat Qur'an tadi. Wa yadarasuna, kita mentadarus, menyampaikan tadarus tadi. Apa? Illa nazzalat alaihimus sakinah. Tidak lain yang kita peroleh adalah ketenangan. Yakin gak ada susah yang di saat itu. Wa ghasyatuhumur rahmah. Dan kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan wa khuffifatil malaikah. Kita ini diliputi oleh para malaikat. Nah, kalau ada malaikat mengelilingi kita, itu mendoakan kita. Beristighfar mendoakan kita. Kemudian wa dzakarallahu fi man indah. Allah menyebut kita. Kemudian disampaikan ke penduduk langit.
bahwa kita adalah sekarang berada di majelis taklim. Maka itulah salah satu di antaranya cirinya Muhammadiyah itu hidup. Itu adalah di situ ada majelis taklim. Di situ ada amal usaha. Karena amal usaha itu adalah biasanya muncul itu gara-gara kumpul di majelis-majelis taklim begini. Muncullah TK, muncullah SMP, muncullah SD. Itu adalah biasa. Muncul itu gara-gara ada majelis taklim seperti ini. Rembukan, kemudian muncul amal usaha. Nah, ini kemudian bagian terus kita mengganti dosa yang sudah kita perbuat itu dengan banyak-banyak beristighfar. Terutama kita itu membaca apa? Sayyidul Istighfar. Nah, ada istilah Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu siapa yang baca itu pagi hari kemudian meninggal maka termasuk orang yang baik. Sore hari kalau dibaca kemudian saat itu kemudian meninggal di hari itu dia termasuk orang yang baik. Nah, Sayyidul Istighfar itu kan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa'dika mastata'u wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi wa ighfir lahu fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi pengakuan istighfar kan pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian pengakuan bahwa nikmat ini yang engkau berikan ini tidak lain adalah darimu ya Allah. Kemudian pengakuan bahwa kita ini berada dalam perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pengakuan bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jangan bahagia yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan nanti kita termasuk hati yang kalau nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita hati yang bersih, karena tidak ada yang bisa selamat menghadap Allah kecuali dengan hati yang bersih. Seperti yang saya sampaikan tadi satu ayat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat, tidak ada manfaat harta, tidak ada manfaat anak kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Dan kita sering-sering berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Duhai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku, keimananku berada di dalam agamamu. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada kita semuanya untuk senantiasa berusaha mensucikan hati kita. Dan memang kita akui bahwa manusia tidak lepas daripada dosa. Itu jelas. Jadi kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu mesti salah. Punya salah, termasuk yang ngomong. Punya salah. Tapi wa khairu khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang salah adalah terus kemudian minta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.